Pada tahun 2012, seorang pria bernama Bang Yusuf menjalani kesehariannya sebagai sopir angkot. Ia dan rekannya berbagi waktu kerja, di mana rekannya bertugas menarik angkot pada pagi hingga siang hari, sedangkan Bang Yusuf mengambil giliran malam. Pekerjaan ini sudah ia jalani cukup lama, dan seperti malam-malam sebelumnya, ia bersiap untuk berangkat bekerja. Namun, malam itu terasa berbeda. Langit tampak mendung, hujan turun dengan cukup deras, dan angin bertiup kencang. Bang Yusuf masih berada di rumah saat itu, berbincang dengan istrinya. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil, karena anak mereka terus menangis tanpa henti. Dengan nada penuh kebingungan, ia mengungkapkan kegelisahannya kepada sang istri, mempertanyakan mengapa anak mereka terus menangis malam itu. Istrinya hanya menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski demikian, firasat Bang Yusuf tetap tak bisa diabaikan. Biasanya, anaknya tidak pernah bertingkah gelisah seperti ini saat ia hendak berangkat kerja. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan khawatir itu semakin bertambah saat ia menyentuh tubuh anaknya dan menyadari bahwa suhu badannya lebih hangat dari biasanya. Dengan nada cemas, ia meminta istrinya untuk membawa anak mereka untuk diurut. Siapa tahu anak mereka hanya kelelahan. Akhirnya mereka memutuskan untuk membawa anak itu ke rumah ibunya, karena sang ibu memiliki keahlian dalam mengurut badan. Setibanya di sana, ibunya segera melakukan pijatan ringan pada tubuh anaknya. Setelah dipijat, anak itu terlihat sedikit lebih baik, namun tetap saja tak bisa tidur dengan nyenyak. Meskipun sudah diberikan susu dan dibelai dengan penuh kasih sayang, anak itu tetap tampak gelisah. Malam semakin larut sementara pekerjaan Bang Yusuf sebagai sopir angkot tak bisa ditinggalkan. Ia sudah menerima panggilan dari rekannya yang mengingatkan bahwa sudah waktunya ia berangkat. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada istrinya meski masih merasa was-was dengan kondisi anaknya. Biasanya ia berangkat pukul 8:30 malam, tetapi karena urusan anaknya, kali ini ia baru bisa pergi pada pukul 9. Hujan masih turun saat ia keluar rumah. Ia membuka payungnya dan berdiri di pinggir jalan menunggu angkot yang akan membawanya ke pangkalan. Namun, malam itu tampaknya segala sesuatunya berjalan lebih lambat dari biasanya. Ia harus menunggu selama hampir 15 menit, sebelum akhirnya sebuah angkot datang menghampiri. Ia naik dan duduk di kursi penumpang, dengan pikiran yang masih dipenuhi kekhawatiran. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya ia tiba di pangkalan sekitar pukul 10 malam lebih sedikit. Lokasi pangkalan itu cukup terpencil, jauh dari jalan utama, karena memang berada di daerah pedalaman. Tempat itu dikenal dengan nama Kampung Sawobalong, sebuah kawasan yang sepi dan gelap, terutama saat hujan turun seperti malam itu. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju rumah bosnya. Ia mengetuk pintu beberapa kali, sebelum akhirnya sang bos membuka pintu, dan kemudian bosnya pun menyerahkan kunci mobil itu tanpa banyak bicara. Setelah itu, ia berjalan menuju tempat parkir, di mana angkotnya terparkir di bawah naungan beberapa pohon pisang. Setelah masuk ke dalam mobil, ia menutup payung dan meletakkannya di kursi samping. Udara malam yang dingin merasuk ke dalam kabin mobil, membuatnya merasa semakin tidak nyaman. Saat ia hendak menyalakan mesin, matanya menangkap sesuatu yang aneh di depan mobilnya. Beberapa pohon pisang yang berdiri tegak di sana tiba-tiba bergoyang-goyang sendiri, padahal tidak ada angin kencang yang bertiup saat itu.
Ia mencoba berpikir positif, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah efek dari hujan yang masih rintik-rintik. Ia membaca doa dalam hati, lalu mencoba menyalakan mesin mobil. Mesin pun hidup tanpa kendala. Ia kemudian menyalakan lampu dalam mobil agar suasana lebih terang. Namun, tidak lama setelah itu, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Lampu dalam mobilnya tiba-tiba mati dengan sendirinya. Suasana di sekitar semakin gelap. Ia mencoba menyalakan kembali lampu itu, namun tetap tidak berhasil. Hujan yang turun menambah kesan suram pada malam itu. Dengan sedikit keberanian, ia kemudian menyalakan lampu besar mobil untuk melihat keadaan sekitar. Namun, saat cahaya lampu menerangi area di depan, sesuatu yang mengejutkan muncul di hadapannya. Di samping pohon pisang, sesosok makhluk berdiri dengan tubuh terbungkus kain putih, dengan wajahnya terlihat rusak. Sosok itu bersandar pada batang pohon, dengan posisi tubuh yang kaku. Mata Bang Yusuf terbelalak, jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya mendadak kaku karena ketakutan. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mematikan mesin mobil. Ia buru-buru keluar dari mobil, membuka payungnya, dan berjalan cepat kembali ke rumah bosnya. Saat tiba di depan pintu, ia mengetuk dengan tergesa-gesa sambil berharap bosnya segera membukakan pintu. Saat pintu terbuka, bosnya tampak heran melihatnya kembali. Ia pun bertanya mengapa Bang Yusuf belum juga berangkat. Dengan nada gugup, Bang Yusuf hanya menyebutkan bahwa mesin mobilnya mati, tetapi bosnya yang tampak tidak percaya hanya tersenyum kecil dan menuduhnya ketakutan. Bosnya lalu mengajak Bang Yusuf untuk mengecek mobil bersama. Ketika mereka tiba di parkiran, anehnya mesin mobil bisa menyala dengan normal. Bosnya hanya tertawa kecil dan mengatakan bahwa mungkin Bang Yusuf hanya merasa takut tanpa alasan. Bang Yusuf tidak mengatakan apapun mengenai sosok yang tadi ia lihat. Ia hanya diam dan mengikuti instruksi bosnya untuk mulai menarik angkot seperti biasa. Setelah mobil berhasil dikeluarkan dari area parkiran, ia menghela napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanan, berharap rezeki yang ia dapatkan cukup untuk mengobati anaknya yang sedang sakit di rumah. Sebelum benar-benar menarik angkot, ia memutuskan untuk mampir ke sebuah warung untuk menikmati secangkir kopi hangat. Ia duduk di sana, menikmati setiap tegukan kopi dan menghisap sebatang rokok, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi bayangan tentang sosok yang baru saja ia lihat. Meski telah berusaha mengalihkan pikirannya dengan kopi dan rokok, bayangan tentang sosok pocong yang ia lihat sebelumnya masih terus menghantui pikirannya. Ia pun menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan dirinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia berpikir bahwa yang terpenting saat itu adalah bekerja dan mencari rezeki untuk keluarganya. Dengan menghembuskan napas panjang, ia memutuskan untuk menghabiskan kopinya dan menghisap rokok dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang masih gelisah. Di tengah lamunannya, seorang ibu-ibu tiba-tiba menghampirinya. Wanita itu tampak lelah dan membawa beberapa barang belanjaan. Dengan raut wajah yang sedikit khawatir, ia bertanya apakah Bang Yusuf masih menarik angkot atau tidak. Wanita itu mengeluh bahwa sejak tadi ia menunggu angkot, namun tidak ada satupun yang lewat. Bang Yusuf sedikit terkejut mendengar hal itu, namun ia tetap berusaha bersikap biasa saja. Ia pun mengatakan kepada ibu itu untuk menunggu sebentar, karena ia perlu membayar kopinya terlebih dahulu. Setelah mengembalikan gelas kopi kepada pemilik warung, ia segera menuju mobilnya dan membuka pintu
agar ibu tersebut bisa masuk. Ia merasa sedikit lega karena akhirnya ia bisa mulai menarik angkot malam itu. Meskipun hanya satu penumpang, ia tetap merasa bersyukur. Malam yang tadinya terasa begitu mencekam, kini sedikit lebih ringan dengan kehadiran seseorang di dalam mobilnya. Saat mobilnya melaju perlahan di jalanan yang basah oleh hujan, ia mulai merasa lebih baik. Tak lama kemudian, di sebuah lampu merah, 2 orang kembali menyetop angkotnya. Dengan senang hati, ia membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Perjalanan terus berlanjut, dan ia semakin bersemangat ketika 2 orang lagi menghentikan mobilnya di sebuah persimpangan. Mobilnya kini penuh dengan penumpang. Ia merasa bersyukur karena selama ia menjadi sopir angkot malam, belum pernah sekalipun ia mendapatkan penumpang secepat ini. Biasanya ia harus berkeliling lebih lama, seringkali bahkan harus menjalani perjalanan kosong sebelum akhirnya mendapatkan penumpang. Dengan hati yang mulai terasa ringan, ia terus mengemudi hingga akhirnya tiba di Tanah Abang. Di tempat itu, ia menghitung hasil setoran yang ia dapatkan malam itu, dan jumlahnya cukup banyak. Ia bersyukur dalam hati, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena rezeki malam itu begitu lancar. Ia berharap uang itu bisa digunakan untuk mengobati anaknya yang sedang sakit di rumah. Saat fajar mulai menyingsing, ia menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan setoran kepada bosnya melalui adiknya, yang biasanya bertugas menerima setoran di pagi hari. Setelah itu ia menelepon rekannya Ihsan untuk menanyakan apakah ia akan menarik angkot pada pagi itu. Seperti biasa, Ihsan meminta untuk dijemput di rumahnya. Bang Yusuf sudah terbiasa dengan permintaan ini, karena rekannya memang tidak suka berjalan kaki ke pangkalan yang cukup jauh dari rumahnya. Hari berikutnya, Bang Yusuf kembali menarik angkot. Namun, kali ini ia berangkat lebih malam dari biasanya. Ia baru tiba di pangkalan sekitar pukul 11 malam. Meskipun demikian, perjalanan ke pangkalan berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Saat tiba di depan rumah bosnya, ia kembali mengetuk pintu untuk meminta kunci angkot. Seperti malam sebelumnya, bosnya membukakan pintu dan menyerahkan kunci itu sembari mengingatkannya untuk selalu membaca doa agar rezekinya lancar. Bang Yusuf mengangguk dan meminta doa dari bosnya agar anaknya segera sembuh. Setelah itu, ia berjalan menuju mobilnya dan langsung menyalakan mesin. Kali ini, mobilnya hidup tanpa kendala dan lampu-lampu pun menyala dengan normal. Ia merasa lebih percaya diri malam itu karena tidak ada kejadian aneh seperti malam sebelumnya. Namun, perasaan tenang itu tidak berlangsung lama. Saat ia mulai menjalankan mobil dan bersiap untuk keluar dari area pangkalan, ia tiba di sebuah persimpangan 3 cabang yang cukup gelap. Di salah satu ujung persimpangan, terdapat sebuah gardu yang cukup besar, berdiri di dekat area alang-alang yang tumbuh tinggi. Ketika ia mulai membelokkan mobilnya, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya. Suara itu terdengar lirih, namun cukup jelas untuk membuatnya menghentikan mobilnya seketika. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah sumber suara, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung membeku. Di dekat gardu, berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang yang menjuntai, wajahnya penuh luka, dengan darah mengering menutupi sebagian besar kulitnya. Mata perempuan itu melotot dengan tatapan yang kosong dan menyeramkan. Dengan suara lirih ia meminta pertolongan kepada Bang Yusuf, mengeluhkan bahwa lehernya terasa sakit karena terjerat tali.
Tubuh Bang Yusuf seketika gemetar hebat. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya, sementara tangannya terasa kaku di atas kemudi. Ia tidak bisa berbicara, mulutnya hanya terbuka tanpa mampu mengeluarkan suara. Perempuan itu terus memohon pertolongan, mengulangi kata-katanya dengan suara yang semakin lirih dan menyayat hati. Namun, yang membuat Bang Yusuf semakin ngeri adalah kenyataan bahwa perempuan itu tidak berdiri di tanah, melainkan melayang di udara dengan tubuh yang tergantung tinggi di atas alang-alang. Bajunya berlumuran darah, dan aroma amis menyengat memenuhi udara di sekitar mobilnya. Bang Yusuf merasa sekujur tubuhnya lemas. Ia ingin segera pergi, tetapi tubuhnya tak mampu bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, dari kejauhan, seorang petugas keamanan melihat keberadaan Bang Yusuf yang tampak diam tak bergerak di dalam mobilnya. Curiga dengan apa yang terjadi, petugas itu segera menghampiri mobilnya. Saat melihat kondisi Bang Yusuf yang hanya duduk diam dengan tatapan kosong, petugas itu langsung menepuk pundaknya dengan cukup keras. Namun, Bang Yusuf tidak bereaksi. Ia masih dalam keadaan seperti orang yang kehilangan kesadaran. Petugas itu kembali menepuk pundaknya, kali ini dengan sedikit lebih keras. Namun, Bang Yusuf tetap tidak menunjukkan tanda-tanda sadar. Akhirnya, petugas tersebut memberikan tepukan yang lebih kuat hingga 3 kali, barulah Bang Yusuf tersentak dan kembali sadar. Dengan napas terengah-engah, ia mengucapkan istighfar berulang kali. Petugas itu kemudian bertanya mengapa ia terlihat begitu pucat dan terdiam di tengah jalan. Dengan gugup, Bang Yusuf hanya menjawab bahwa mobilnya tiba-tiba mati, tanpa menyebutkan apa yang baru saja ia alami. Setelah sadar sepenuhnya, Bang Yusuf mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan mesin mobilnya, dan kali ini, tanpa kendala, mesin langsung hidup. Yang lebih aneh lagi, saat ia menoleh ke tempat di mana sebelumnya sosok perempuan itu melayang, ia tidak menemukan apa-apa. Makhluk itu telah menghilang begitu saja, seakan tidak pernah ada. Ia terdiam sejenak, memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Ia sadar bahwa tadi pikirannya benar-benar kosong, seperti berada di dunia lain. Jika bukan karena petugas keamanan yang memanggil dan menepuknya sampai 3 kali, ia mungkin tidak akan tersadar. Petugas keamanan itu menatapnya dengan penuh tanda tanya, lalu berkata bahwa ia harus segera pergi dan tidak berlama-lama di tempat itu. Bang Yusuf mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih. Dalam hatinya ia merasa sangat bersyukur karena keberadaan petugas itu mungkin telah menyelamatkannya dari sesuatu yang lebih buruk. Setelah mendapatkan bantuan hingga ke jalan besar, ia menghela napas panjang dan mengucapkan doa syukur. Dengan tubuh yang masih agak gemetar, ia kembali melanjutkan perjalanan, mencoba mengabaikan ketakutan yang masih menyelimuti dirinya. Seperti biasanya, sebelum benar-benar menarik angkot, ia memilih untuk singgah sejenak di warung kopi langganannya. Ia duduk di bangku kayu yang sudah mulai lapuk, menghirup aroma kopi hitam yang mengepul di hadapannya. Saat ia sedang menikmati kopinya, telepon genggamnya berdering. Itu adalah panggilan dari Pak Haji, langganan setianya, yang sering memesan angkotnya untuk mengangkut daging sapi dari tempat pemotongan. Pak Haji menanyakan keberadaannya dan bertanya, apakah ia bisa berangkat malam itu juga. Bang Yusuf yang masih dalam keadaan ragu, hanya menjawab bahwa ia akan mengabarinya nanti. Ia masih ingin menarik angkot sebentar untuk mencari tambahan uang sebelum berangkat ke tempat Pak Haji. Namun, hujan gerimis membuat jalanan sepi
dan penumpang pun tak kunjung datang, ia kembali teringat pada tawaran Pak Haji. Daripada menunggu tanpa kepastian, ia akhirnya memutuskan untuk menerima pesanan itu. Ia pun menghubungi Pak Haji dan memberitahu bahwa ia siap berangkat. Sekitar tengah malam ia tiba di lokasi pemotongan sapi di daerah Bayur, Tangerang. Pak Haji sudah menunggunya di sana dan mereka segera bersiap untuk memuat daging yang sudah dipotong-potong. Sambil menunggu proses pemotongan selesai, mereka duduk di sebuah bangku kayu di pinggir area pemotongan, menikmati secangkir kopi. Pak Haji tampak memperhatikan Bang Yusuf dengan tatapan heran. Biasanya Bang Yusuf tidak pernah terlihat diam dan termenung seperti itu. Ia kemudian mencoba menggodanya dengan mengatakan bahwa tumben malam itu ia tidak terlihat ceria dan justru tampak seperti orang yang kebingungan. Bang Yusuf tersenyum samar lalu mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia mengatakan bahwa ia sedang memikirkan anaknya yang sedang sakit. Sudah dibawa berobat ke sana kemari, tetapi panasnya tidak juga turun. Ia meminta doa dari Pak Haji agar anaknya segera sembuh. Pak Haji pun mengangguk dan berjanji akan mendoakannya. Ia kemudian mengajak Bang Yusuf untuk tetap semangat dan melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah 2 jam, semua daging yang mereka perlukan telah dimuat ke dalam angkot dan mereka siap untuk berangkat kembali. Sebelum menyalakan mesin, Pak Haji mengingatkan Bang Yusuf untuk berdoa terlebih dahulu agar perjalanan mereka lancar. Bang Yusuf pun menurut dan melafalkan doa dalam hati sebelum akhirnya menstarter mobil. Pada awal perjalanan, semuanya berjalan lancar. Mobil melaju tanpa hambatan, bahkan saat mereka melewati jalan yang agak menanjak. Namun, saat mereka sampai di jalan yang dikelilingi pohon-pohon besar, Bang Yusuf mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tepat ketika mereka melewati pohon asem kedua, ia mulai merasakan mobilnya menjadi sangat berat. Seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menarik mobil itu ke belakang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perasaannya saja. Namun, semakin jauh ia melaju, semakin terasa bahwa mobil itu kehilangan tenaga. Ia pun bertanya kepada Pak Haji, apakah ada tambahan muatan selain 1 ekor daging sapi yang mereka bawa? Pak Haji hanya tertawa kecil dan berkata bahwa mereka hanya membawa 1 ekor daging sapi, tidak lebih. Dengan penasaran, Bang Yusuf pun melirik ke bagian belakang mobil melalui kaca spion. Namun, saat matanya menangkap pantulan di kaca, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di bagian belakang mobil, di antara tumpukan daging sapi yang baru saja dipotong, terlihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian yang berlumuran darah, duduk diam di tengah tumpukan daging, matanya melotot ke arahnya melalui kaca spion, dan wajahnya yang penuh luka tampak semakin jelas. Bau amis darah kembali menyeruak ke dalam mobil, membuat Bang Yusuf merasa mual. Tangannya mulai gemetar, tetapi ia berusaha tetap fokus pada kemudi. Ia tahu bahwa jika ia kehilangan kendali, mereka bisa saja mengalami kecelakaan. Pak Haji yang duduk di sebelahnya mulai merasa ada yang tidak beres. Ia bertanya mengapa Bang Yusuf terlihat tegang dan berkeringat dingin. Namun Bang Yusuf tidak menjawab. Ia hanya berusaha untuk tetap mengemudi dan membaca doa dalam hati. Mobil semakin terasa berat. Dengan hati-hati, Bang Yusuf akhirnya membuka mulut dan berkata kepada Pak Haji bahwa mereka harus segera berdoa lebih banyak. Pak Haji yang mulai merasa cemas akhirnya ikut melafalkan doa. Ia kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangan
berharap gangguan ini segera berlalu. Setelah beberapa menit membaca doa, perlahan-lahan mobil kembali terasa ringan. Rasa berat yang tadi begitu menekan hilang seiring dengan doa-doa yang mereka lantunkan. Saat mereka melintasi sebuah tikungan tajam, Bang Yusuf melirik kembali ke kaca spion. Kali ini, sosok perempuan itu sudah tidak ada lagi. Ia menghela napas panjang, merasa sedikit lega. Pak Haji yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya menepuk pundaknya pelan dan berkata bahwa ia harus tetap semangat. Mereka masih memiliki perjalanan panjang dan tugas mereka belum selesai. Dengan perasaan yang masih bercampur aduk, Bang Yusuf kembali menginjak pedal gas dan membawa angkot itu melaju ke depan. Akan tetapi, belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Ban mobil meledak dengan suara yang menggelegar, membuat mobil sedikit oleng dan hampir kehilangan kendali. Bang Yusuf spontan terkejut dan langsung menarik rem. Lalu ia menoleh ke arah Pak Haji dengan wajah kebingungan, mengatakan bahwa bannya pecah. Pak Haji, yang tampak lebih tenang, segera meminta Bang Yusuf agar tetap menguasai diri dan tidak panik. Ia mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan mereka bisa mengganti ban bersama. Dengan hati-hati, Bang Yusuf keluar dari mobil untuk memeriksa kerusakan. Namun, saat ia baru saja melangkahkan kakinya ke tanah, sesuatu yang jauh lebih mengerikan menyambutnya. Di atas mobil, tepat di bagian atap, sesosok kuntilanak duduk dengan santai. Sosok itu duduk membelakangi mobil dengan kakinya yang berayun-ayun. Rambutnya panjang menjuntai, begitu panjang hingga mencapai badan mobil. Bang Yusuf sempat bingung saat melihat helaian rambut berwarna hitam pekat yang menjuntai di sisi kaca mobil. Ketika ia mendongak untuk melihat ke atas, jantungnya seolah berhenti berdetak seketika. Sosok itu besar, lebih tinggi dari manusia pada umumnya. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut, tetapi dari celah-celah rambutnya terlihat kulit pucat dengan senyum yang menyeramkan. Tanpa sadar, ia mengucapkan istighfar dengan suara terbata-bata. Tubuhnya mendadak lemas, hampir tidak mampu bergerak. Pak Haji yang melihat reaksi Bang Yusuf segera turun dari mobil dan mendekatinya. Tanpa ragu, ia mulai membaca ayat kursi dengan suara tegas. Ia terus mengucapkan doa-doa perlindungan, berharap makhluk itu segera pergi. Tak lama kemudian, angin berhembus kencang di sekitar mereka, dan sosok kuntilanak itu menghilang begitu saja, seakan tersapu oleh angin malam. Bang Yusuf masih berdiri di tempatnya, napasnya tersengal-sengal. Pak Haji menepuk pundaknya dengan lembut dan memintanya untuk segera mengganti ban agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berdua mengganti ban yang pecah. Prosesnya terasa lebih berat dari biasanya, mungkin karena mereka masih diselimuti ketegangan dari kejadian tadi. Setelah selesai, mereka kembali masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Meskipun perasaan mereka masih belum sepenuhnya tenang, mereka tetap harus sampai ke tujuan. Bang Yusuf berusaha tetap fokus pada jalanan di depan, berharap tidak ada lagi gangguan aneh yang menghantui mereka malam itu. Namun, harapan itu pupus saat mereka sampai di jembatan besar, dekat pintu air yang mengarah ke Kalideres dan Serpong. Di kejauhan, di tengah jembatan yang lengang, terlihat sesosok wanita berdiri diam, menatap ke arah mereka. Bayangan hitam itu semakin jelas seiring dengan mendekatnya mobil. Bang Yusuf langsung mengenali sosok tersebut, kuntilanak yang sama seperti yang tadi muncul di atas mobil. Namun, kali ini ia tidak lagi panik. Ia memutuskan untuk tidak memperdulikan sosok itu dan tetap melaju dengan kecepatan stabil. Ia berpikir bahwa jika ia terus memikirkannya, rasa takut akan semakin menguasai dirinya. Meskipun begitu,
pikirannya tetap kacau. Ia masih belum bisa menghilangkan bayangan dari kejadian-kejadian menyeramkan yang ia alami sepanjang malam itu. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengalihkan pikirannya dengan menghisap rokok dan mendengarkan suara mesin mobil yang terus melaju. Saat mereka akhirnya tiba di Tanah Abang, perasaan lega sedikit menyelimuti hati mereka. Mereka segera membongkar muatan daging sapi di tempat tujuan. Namun, tubuh Bang Yusuf terasa sangat lelah. Ia hampir tidak memiliki tenaga tersisa untuk membantu proses bongkar muatan. Pak Haji yang melihat kondisinya segera mengambilkan segelas air untuknya. Dan ia meminta Bang Yusuf untuk duduk dan beristirahat sebentar. Setelah membaca doa, ia memberikan air tersebut kepada Bang Yusuf untuk diminum. Begitu air itu menyentuh tenggorokannya, tubuhnya mulai terasa lebih baik. Kelelahannya sedikit berkurang, meskipun bayangan ketakutan masih ada di dalam pikirannya. Setelah semuanya selesai, mereka duduk bersama di warung dekat pasar. Mereka sarapan, minum kopi, dan merokok sambil menunggu waktu subuh tiba. Setelah menunaikan salat subuh, Bang Yusuf kembali menarik angkot seperti biasa. Ia merasa lebih tenang, meskipun ia tahu bahwa apa yang telah ia alami semalam bukanlah sesuatu yang bisa ia lupakan dengan mudah. Sejak kejadian itu, keberuntungannya dalam menarik penumpang tampak berubah. Setiap kali ia keluar untuk bekerja, angkotnya selalu penuh dengan penumpang. Tidak seperti sebelumnya, di mana ia sering harus menunggu lama untuk mendapatkan penumpang. Rekan-rekan sesama sopir angkot mulai memperhatikan perubahan ini. Beberapa di antara mereka bahkan mulai bercanda dan menuduhnya membawa tuyul karena selalu mendapatkan penumpang dengan mudah. Namun Bang Yusuf hanya tersenyum mendengar lelucon mereka. Hingga suatu hari, ia kembali bertemu dengan temannya, Iksan, yang dulu sering ia jemput. Iksan sebenarnya sudah mengetahui cerita tentang kejadian mistis yang menimpa Bang Yusuf, tetapi ia sengaja tidak memberitahunya sejak awal. Mereka akhirnya berbincang panjang lebar. Bang Yusuf menceritakan semua pengalaman yang ia alami, dari mulai gangguan di pangkalan, kemunculan pocong, sampai sosok kuntilanak yang menghantui perjalanannya dengan Pak Haji. Iksan hanya mengangguk-angguk. Ia kemudian mengakui bahwa ia pernah mengalami kejadian serupa. Ia mengatakan bahwa tempat yang mereka lalui memang sering menjadi lokasi kejadian mistis, dan banyak orang yang telah mengalami hal serupa. Mendengar hal itu, Bang Yusuf hanya bisa menghela napas panjang. Ia tidak menyangka bahwa apa yang ia alami ternyata bukanlah hal yang aneh di kalangan sopir angkot. 3 minggu berlalu setelah kejadian itu, Bang Yusuf kembali menarik angkot seperti biasa. Namun, hari itu ia mengalami sesuatu yang berbeda. Saat ia melintas di lampu merah, seseorang melambaikan tangan kepadanya meminta tumpangan. Ia pun menepi dan membukakan pintu. Ketika orang itu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi depan, barulah ia menyadari bahwa penumpangnya adalah bosnya di tempat kerja lama, yang sebut saja bernama Pak Didi. Saat itu Pak Didi menatapnya dengan senyum kecil. Ia mengatakan bahwa ia sudah mencari-cari Bang Yusuf sejak tadi. Bang Yusuf yang awalnya tidak mengenali Pak Didi langsung terkejut. Setelah berbincang sebentar, Pak Didi mulai mengarah ke pembicaraan yang lebih serius. Pak Didi mengajak Bang Yusuf untuk ikut perjalanan esok pagi, sebuah perjalanan jauh menuju Sukabumi hingga ke Pelabuhan Ratu. Karena perjalanan ini tidak akan cukup dalam sehari, mereka memperkirakan bahwa mereka akan menghabiskan setidaknya 2 hari di sana. Bang Yusuf yang awalnya ragu, akhirnya menyetujui ajakan tersebut. Setelah itu, ia mengantarkan Pak Didi pulang. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak menarik angkot, karena harus mempersiapkan diri untuk keberangkatan besok pagi. Ia pun mengembalikan mobil ke pangkalan dan melapor kepada bos besarnya bahwa besok ia akan membawa sewaan.
Bosnya mengizinkan tanpa banyak bertanya, bahkan memastikan bahwa ia tidak perlu khawatir dengan urusan mobil. Segala sesuatunya sudah diatur dan ia bisa berangkat dengan tenang. Keesokan paginya, ia berangkat lebih awal, menjemput Pak Didi yang ternyata sudah menunggu di depan rumah dengan siap. Setelah bertukar salam dan memastikan semuanya dalam kondisi baik, mereka berdoa sebelum memulai perjalanan. Dengan mengucap basmalah, mereka pun melaju ke tujuan pertama, kantor di Kalimalang. Perjalanan menuju Kalimalang berjalan lancar tanpa hambatan. Mereka berhenti sejenak di sana untuk mengambil sesuatu, lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju Depok. Namun, saat mereka tiba di lokasi berikutnya, keanehan mulai terjadi. Saat tiba di kantor tujuan, Bang Yusuf segera mencari tempat parkir. Ia memilih untuk berhenti di depan kantor itu. Namun, tak lama kemudian, seorang petugas keamanan menghampirinya dan meminta agar ia tidak parkir di sana. Dengan nada sopan, petugas itu menjelaskan bahwa akan ada tamu penting yang datang, sehingga ia harus memindahkan mobilnya ke area belakang dekat gudang. Di tempat itu terdapat sebuah pohon nangka besar, yang menurut petugas adalah lokasi parkir yang lebih sesuai. Bang Yusuf yang tidak ingin menimbulkan masalah pun menurut. Ia segera memindahkan mobilnya ke bawah pohon nangka seperti yang diperintahkan. Setelah memastikan mobil terparkir dengan baik, ia turun dan menyadari bahwa di sana ada seseorang yang ia kenal. Di dekat pohon nangka, seorang pria duduk dengan wajah tertunduk. Pria itu adalah seseorang yang sering ia temui setiap kali ia datang ke tempat ini. Orang-orang sering menganggapnya gila, tetapi Bang Yusuf tidak pernah percaya bahwa pria itu benar-benar kehilangan kewarasannya. Selama ini, setiap kali ia bertemu dengan pria itu, ia selalu menyempatkan diri untuk memberinya rokok atau makanan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah pria itu terlihat lebih pucat dari biasanya. Sorot matanya kosong dan tubuhnya tampak lebih kurus. Bang Yusuf mencoba mengajaknya bicara. Ia menanyakan apakah pria itu sudah makan dan menawarkan rokok seperti biasa. Namun, kali ini pria itu hanya diam. Ia tidak menjawab, tidak pula merespons. Yang ia lakukan hanyalah menganggukkan kepala secara perlahan. Bang Yusuf mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Biasanya, pria itu selalu merespons pertanyaannya dengan normal, meskipun cara bicaranya kadang tidak jelas. Namun hari ini, ia hanya diam dan mengangguk-angguk tanpa ekspresi. Sementara itu, di dalam kantor, Pak Didi keluar untuk mencari Bang Yusuf. Ia hendak mengambil sesuatu dari mobil dan terkejut saat tidak menemukan mobil itu di tempat biasa. Dengan nada kesal, ia bertanya kepada petugas keamanan tentang keberadaan mobilnya. Petugas itu dengan tenang menjawab bahwa mobilnya telah dipindahkan ke belakang sesuai instruksinya. Pak Didi yang tidak tahu menahu soal ini semakin geram. Ia segera berjalan ke arah tempat mobil diparkir, tetapi begitu sampai di sana, ia tidak menemukan siapapun. Mobil memang ada di sana, tetapi sopirnya tidak terlihat di mana-mana. Dengan perasaan jengkel, ia kembali ke pos keamanan dan kembali mengomeli petugas keamanan yang bertugas. Ia menuduh mereka telah berbohong atau tidak memperhatikan dengan baik. Karena merasa bersalah, petugas keamanan pun kembali mengantar Pak Didi ke belakang. Kali ini, mereka berjalan lebih teliti, mencoba mencari keberadaan Bang Yusuf. Namun, anehnya, tetap saja mereka tidak melihat siapapun di sana. Pada saat yang bersamaan, Bang Yusuf sebenarnya masih duduk di bawah pohon nangka, mengobrol dengan pria yang ia kenal. Ia duduk di atas sebuah bangku kayu kecil, sementara pria di sebelahnya tetap terdiam. Namun, tanpa ia sadari, ia dan pria itu seperti berada di dalam dunia yang berbeda. Pak Didi dan petugas keamanan yang berdiri tidak jauh dari mereka, tidak bisa melihat mereka sama sekali. Pak Didi kembali ke pos keamanan dengan wajah kesal.
ia masih bersikeras bahwa sopirnya menghilang secara misterius. Namun karena merasa tidak ada pilihan lain, ia pun memutuskan untuk kembali ke belakang sekali lagi untuk mengeceknya, dan baru pada percobaan ketiga, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah menyadari dirinya, kembali sadar akibat ditepuk oleh satpam, Bang Yusuf merasa bingung. Petugas keamanan itu dengan wajah sedikit panik mengatakan bahwa ia telah dicari-cari oleh Pak Didi hampir 1 jam lamanya. Berkali-kali Pak Didi bolak-balik dari pos keamanan ke tempat parkir, namun tidak pernah menemukan dirinya. Dengan perasaan yang masih samar, ia bergegas menemui Pak Didi. Ia bahkan tidak sempat berpamitan dengan pria yang tadi menemaninya di bawah pohon nangka. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah menyelesaikan pekerjaannya dengan segera. Begitu ia memasuki mobil, Pak Didi langsung naik dan tanpa basa-basi bertanya mengapa ia menghilang begitu lama. Bang Yusuf tidak tahu harus menjawab apa. Ia sendiri merasa bahwa ia hanya duduk di sana, berbincang dengan temannya, namun nyatanya orang lain tidak melihat keberadaannya. Pak Didi yang masih tampak kesal, akhirnya menyuruhnya segera berangkat. Mereka meninggalkan kawasan kantor itu dengan perasaan yang masih menyisakan tanda tanya besar di benak Bang Yusuf. Saat melewati sebuah warung di depan kantor, ia melihat seorang wanita pemilik warung yang biasa ia datangi. Ia pun menghentikan mobilnya sebentar, mengembalikan gelas kopi yang tadi ia minum sebelum Pak Didi datang. Wanita pemilik warung itu tersenyum dan bertanya kepadanya, apakah ia ingin memesan makanan atau minuman lagi. Bang Yusuf menolak dengan halus, namun ia sempat menitipkan sedikit uang untuk teman yang tadi menemaninya di bawah pohon nangka. Ia meminta agar pria itu diberikan kopi atau makanan jika ia datang ke warung. Namun jawaban pemilik warung itu membuat tubuhnya merinding. Wanita itu menatapnya dengan heran, lalu memberitahu bahwa teman yang ia maksud telah meninggal dunia seminggu yang lalu. Pria itu ditemukan tak bernyawa di sebuah rumah kosong, tubuhnya sudah kaku dan diperkirakan telah meninggal selama 2 hari sebelum akhirnya ditemukan. Mendengar hal itu, Bang Yusuf merasa seperti kehilangan keseimbangan. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Bagaimana mungkin pria yang baru saja duduk bersamanya telah meninggal seminggu yang lalu? Ia tidak ingin berdebat lebih lanjut. Ia hanya menatap wanita itu dengan wajah kosong, mengucapkan terima kasih, lalu segera kembali ke dalam mobil. Dalam hati, ia mencoba menenangkan diri dan meyakinkan bahwa semua ini mungkin hanya kebetulan. Namun, firasatnya mengatakan bahwa perjalanan ini masih akan dipenuhi dengan hal-hal di luar nalar. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Bogor. Di sepanjang jalan tol, Bang Yusuf berusaha fokus pada kemudi, tetapi pikirannya masih dihantui oleh peristiwa yang baru saja ia alami. Tiba-tiba, di jalur kiri, sebuah truk kontainer melaju dengan kecepatan tinggi, berpindah jalur ke kanan secara tiba-tiba, hingga nyaris menghantam mobil yang ia kemudikan. Ia segera membanting setir untuk menghindari tabrakan. Namun, yang membuatnya semakin terkejut adalah bagaimana sopir truk itu kemudian berbelok kembali ke jalur kiri tanpa alasan yang jelas. Seakan-akan ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengendalikan arah kendaraannya. Pak Didi yang duduk di sampingnya langsung marah besar. Ia menegur sopir truk itu dengan nada tinggi, mengira bahwa sopir tersebut mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun, Bang Yusuf hanya diam. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Jika saja ia tidak segera menghindar, mungkin mobil mereka sudah terguling di jalan tol. Namun beruntungnya, mereka selamat. Dengan perasaan masih waspada, ia kembali fokus ke perjalanan. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di kantor tujuan di daerah Ciawi. Di sana mereka harus menunggu selama kurang lebih setengah jam sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Sukabumi. Saat perjalanan menuju Sukabumi,
mereka menghadapi kemacetan parah akibat jam pulang pabrik. Menyadari bahwa jalur utama tidak akan bisa dilewati dengan cepat, Bang Yusuf meminta izin untuk mengambil jalan pintas melalui jalur alternatif di kawasan Cibadak. Pak Didi menyetujui rencana itu. Mereka pun berbelok ke jalur yang lebih kecil melalui daerah dengan banyak kebun dan hutan di kiri dan kanan jalan. Namun, begitu memasuki jalur alternatif ini, Bang Yusuf merasakan sesuatu yang tidak enak. Entah mengapa, hawa di dalam mobil terasa lebih dingin dan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab yang jelas. Ia tetap berusaha berpikir positif dan terus mengemudi. Namun, di tengah perjalanan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari arah kiri jalan, seorang pria tua dengan tubuh bungkuk dan membawa karung terlihat berjalan pelan, hendak menyeberang. Bang Yusuf mencoba menginjak rem, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Kemudian terdengar suara benturan keras. Ia merasa mobilnya menabrak tubuh pria tua itu. Perasaan panik langsung menyeruak dalam dadanya. Ia segera menghentikan mobil, menoleh ke arah Pak Didi, dan mengatakan bahwa mereka mungkin telah menabrak seseorang. Dengan napas memburu, ia turun untuk memeriksa keadaan pria tua itu. Namun, saat ia mengitari mobil, ia tidak menemukan siapapun di jalanan. Tidak ada tubuh, tidak ada karung, bahkan tidak ada bekas darah atau jejak apapun yang menandakan adanya tabrakan. Ia memeriksa kolong mobil dengan teliti, tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaan pria tua yang ia tabrak. Dengan wajah pucat, ia kembali masuk ke mobil dan menceritakan keanehan itu kepada Pak Didi, dan ia tampak bingung, namun tidak berkata banyak. Ia hanya meminta Bang Yusuf untuk tetap tenang dan segera melanjutkan perjalanan. Setelah peristiwa aneh itu, perjalanan mereka kembali berlanjut. Namun, di tengah jalan, mobil mulai terasa goyang. Bang Yusuf merasa seperti ada yang mengganjal di bawah kendaraan mereka. Ia pun berhenti dan turun untuk memeriksa. Namun, saat diperiksa, semua ban dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada yang bocor atau kempes. Ia kembali ke dalam mobil dan mencoba melanjutkan perjalanan. Namun, rasa ganjil itu masih ada. Mobil tetap terasa berat dan oleng. Saat mereka melewati daerah hutan di pinggir jalan, tiba-tiba Bang Yusuf merasakan sesuatu menepuk pundaknya dari belakang. Refleks ia menoleh ke arah Pak Didi dan bertanya apakah tadi menepuknya. Namun Pak Didi hanya menatapnya dengan wajah bingung dan berkata bahwa ia sama sekali tidak menyentuhnya. Bang Yusuf terdiam. Ia merasa ada yang tidak beres. Tidak lama kemudian, tepukan itu kembali terasa. Kali ini lebih kuat, perasaan takut semakin merayapi tubuhnya. Sampai akhirnya, sebuah sepeda motor dari arah berlawanan melambat dan mendekati mereka. Pengendara motor itu kemudian menatap ke arah mereka dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Bang Yusuf mengangguk dengan ragu, lalu pengendara itu berkata bahwa jalanan yang mereka lewati terkenal angker dan sering terjadi kejadian aneh di sana. Mendengar hal itu, Bang Yusuf hanya bisa menghela napas panjang dan berdoa agar perjalanan mereka segera berakhir tanpa gangguan lagi. Setelah melewati berbagai kejadian aneh, akhirnya mereka sampai di tujuan. Setelah menyelesaikan urusannya di sana, mereka segera bergegas pulang menuju Jakarta. Kali ini, perjalanan mereka berlangsung dengan lancar. Tidak ada gangguan, tidak ada suara aneh, tidak ada kejadian menyeramkan. Setibanya di Jakarta, Bang Yusuf menghela napas lega. Perjalanan yang begitu panjang dan penuh misteri